أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana alhamdulillah hari ini Ahad ba'da subuh insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Qur'an bersama Ustaz Jaqiyullah. Salawat beserta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai pengikut setianya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tadabbur kali ini insyaallah kita akan melanjutkan di surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 183. Untuk mengefektifkan waktu, kita buka acara tadabbur kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Al-Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita makin dekat dengan Al-Qur'an ya. Nah, tunjuk ya. Walaupun kita sedang membahas kisah-kisah, tapi bukan sejarahnya yang kita ambil, tapi ibrah di balik sejarah itu. Karena pasti semua kejadian yang ada di dalam Al-Quran itu, kisah para nabi terdahulu itu akan terulang. Dan kita lihat bagaimana solusi yang Allah arahkan. Kita harus mengikuti itu. Kemarin kita sudah membahas terkait beberapa kaum ya, kaumnya Nabi Hud, kemudian kaumnya Nabi Soleh ya. Kaumnya Nabi Hud yang mereka diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal fisik, tapi Allah binasakan. Demikian pula kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud ya. Sama para rasul mengingatkan untuk bertakwa, kemudian mendeklarasikan ya sebagai rasul. Kemudian ada disclaimer bahwa mereka tidak sama sekali memiliki tujuan keduniawian ya. Tidak meminta upah, tidak meminta urusan dunia dalam menyampaikan message-nya. Jadi murni hanya untuk Allah. Nah, kemudian kemarin kaum Samud, yaitu mereka yang Allah berikan tempat yang nyaman ya. Kemudian subur ya. Bahkan mereka memiliki kemahiran dalam hal pahat memahat ya. Bahkan gunung pun dipahat ya. Gunung yang bebatuan ya.
dipahat dijadikan rumah. Dan mereka lakukan itu untuk berbangga-bangga dengan penuh kesombongan. Kemudian kemarin sudah kita bahas bahwa mereka meminta tanda bahwa Nabi Soleh itu adalah seorang Rasul. Maka Nabi Soleh itu mendekat ke sebuah batu yang ditunjuk oleh mereka batunya. Nabi Soleh sholat di situ, kemudian ternyata terbelah batunya, muncul unta betina. Padahal sebenarnya sudah dibuat perjanjian. Kalau itu dipenuhi, mereka akan beriman. Tapi tetap tidak beriman. Bahkan dibunuh ya, atau disembelih si unta betinanya tadi. Yang diperintahkan oleh Nabi Soleh supaya dijaga ya. Bahkan minumannya pun dijaga ya. Syirbul ya, walakum syirbu yaumin ma'lum. Hadhihi naqatul laha syirb. Jadi dikasih minuman, kalian pun ada jatah minumannya supaya untanya terawat. Tapi mereka malah menyembelihnya. Maka mereka dikenakan azab. Azabnya berupa apa kemarin? Berupa gempa. Gempa dan suara yang menggelegar. Nah, jadi kalau ada gempa-gempa sekarang kita ambil ibrahnya ya. Nah dulu pernah ada satu kaum yang bersih gitu ya, tidak ada bersisa, itu meninggal karena gempa ya, dan suara yang menggelegar ya, petir ya. Nah sekarang kita lanjut kisah yang baru, yaitu kisah Nabi Lut alaihissalam. Kadzabat qaumu Lutin al-mursalin. Kadzabat qaumu Lutin al-mursalin. Nah, jadi di beberapa ayat ke depan itu tidak ada penjelasannya ya, tidak ada tafsirnya karena sudah jelas ya. Sampai ke Attaqullah wa ta'ala. Kaumnya Nabi Lut telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika saudara mereka yaitu Nabi Lut datang kepada mereka mengatakan bahwa apakah kalian tidak mau bertakwa? Jadi mengajak bertakwa dulu. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang bisa dipercaya untuk kalian, utusan untuk kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan ikutilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, dan aku sama sekali tidak meminta upah dari kalian. In ma ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku hanya di sisi Rabb seluruh alam. Masih ingat ya, Rabbul Alamin diulang-ulang terus ya di sini. Mulai dari kisah beberapa nabi rasul yang kita bahas di surat Asy-Syu'ara ini, semuanya menyebutkan Rabbul Alamin. Demikian pula di sini Nabi Lut alaihissalam. Jadi kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu, Nabi Lut itu adalah satu zaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini ya, wa huwa Lut ibnu Harun ibnu Azar. Jadi Lut itu putranya Harun, Harun itu putranya Azar. Azar itu siapa? Wa qala Ibrahim li abihi Azar, di ayat yang lainnya. Azar itu adalah ayah Nabi Ibrahim. Maupun ada yang menyebutkan paman ya. Tapi secara bahasa di Al-Quran itu li abihi, kita pakai bapaknya ya, pakai yang pendapat bapaknya Azar. Berarti wa huwa banu akhi Ibrahim al-Khalil. Ibnu akhi itu anak dari saudaranya Nabi Ibrahim. Berarti apa? Ponakannya. Ponakannya. Nah, jadi qad ba'athahu ila ummatin 'azimatin fi hayati Ibrahim. Ini di masa hidupnya Nabi Ibrahim. Wa kanu yaskununa Sadum.
wa a'malaha allati ahlakaha Allah biha. Jadi mereka tinggal di negeri Sodom ya. Dan perbuatan mereka adalah perbuatan yang menjadikan Allah menghancurkan mereka. Apa perbuatan mereka? Atatuna adh-dhukrana minal alamin. Atatuna adh-dhukrana minal alamin an-nas. Jadi mereka mendatangi laki-laki. Apakah kalian mendatangi laki-laki minal alamin, dari seluruh alam, itu manusia. Jadi apa? Bahasa modernnya homoseksual. Laki-laki suka dengan laki-laki dan berhubungan intim dengan sesama laki-laki. Demikian pula ya perempuan dengan perempuan. Nah, itu yang mencontohkan awal mula ya, dari zaman Nabi Adam itu tidak ada satu orang pun ya dari zaman Nabi Adam itu yang pernah melakukan homoseksual. Baru terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam. Dan ini kemaksiatan ya, bukan penyakit. Nah, maaf, ini ya betul ya kemaksiatan ya, bukan apa namanya justifikasi karena memang sakit ya. Karena dulu pernah ya ini dikategorikan sebagai penyakit mental ya. Nah, tapi sekarang dicabut, itu mah udah biasa aja bawaan gitu. Makanya muncul kampanye-kampanye LGBT ya. Jadi bahkan caranya dengan cara yang halus ya. Bahkan masuk ke kampus-kampus gitu ya. Mereka ngasih sponsor gitu untuk bikin kegiatan tertentu. Ternyata panitianya adalah dalam tanda petik orang-orang LGBT. Mereka seolah-olah membenarkan itu. Padahal sama sekali tidak boleh ya. Dan ini kemaksiatan yang sangat dahsyat ya. Yang di sini dipelopori oleh kaum Sodom ya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Bahkan kan ada ya apa namanya yang memasang bendera LGBT ya, kemarin salah satu apa namanya ambasador ya di Indonesia ya. Itu kampanye-kampanye terselubung seperti itu ya. Indonesia tegas ya menegaskan melawan LGBT ya. Tapi di beberapa negara lain itu udah umum ya, bahkan dilegalkan nikah laki-laki dengan laki-laki ya. Pasti tidak akan memiliki anak ya. Pasti terputus nanti ya. Spesies manusia itu kalau itu dilegalkan. Jadi kalau main-main ke Eropa itu udah umum ya. Laki-laki cuma dengan laki-laki. Itu di tempat umum ya. Di stasiun misalkan ya. Perempuan dengan perempuan ya. Pokoknya menjijikkan ya kalau kita melihat itu. Bahkan dulu di Belanda ya ada teman yang cerita ya, mualaf ya. Jadi di Belanda kan homoseks itu legal ya. Di umum ya, laki-laki berpasangan dengan laki-laki. Bukan hanya itu, ganja pun legal ya. Ada coffee shopnya ya. Jadi kalau mau apa namanya ganja ya, mau menghisap ganja boleh kalau di sana. Artinya legal secara hukumnya, tapi dengan dosis tertentu ya. Drugs itu dalam beberapa dosis boleh ya. Alkohol pun demikian ya. Nah, jadi sudah umum kalau mereka misalkan cerita ke orang tuanya, misalkan ayah saya kayaknya nggak tertarik deh terhadap perempuan. Ketika sudah beranjak dewasa, saya tertariknya pada laki-laki. Oh nggak apa-apa, dia udah biasa gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang mengaku homo itu udah biasa. Kalau di Belanda ya. Tapi waktu itu zaman Islamofobia ya. Nah, tapi ketika si anak itu menyebutkan saya tertarik pada Islam, saya ingin masuk Islam, langsung marah. Ya. Jadi kadang apa namanya
pengakuan seseorang homo itu jauh lebih ringan daripada pengakuan seorang itu ingin masuk Islam. Ya, di beberapa keluarga seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya mayoritas mereka lebih open mind ya. Jadi kadang ada yang mu'alaf pun tidak masalah gitu ya. Tapi waktu itu memang sedang Islamophobia ya. Pas zaman ISIS waktu itu ya. Dan kan banyak ya pengungsi-pengungsi dari Suriah itu ke Eropa ya. Ke Eropa. Kan yang paling banyak nampung itu kan Turki ya, perbatasan ya. Jutaan itu di Turki ya, pengungsi Suriah ya. Demikian pula ke negara-negara lain ya, Eropa ngebuka pintunya kan, membuka pintunya untuk imigran. Jadi imigran itu kadang dipandang sebagai beban ya, dalam tanda petik ya. Karena kalau kita kerja ya di Eropa misalnya ya, katakanlah gaji berapa ya? 100 juta misalnya sebulan ya. Memang di sana living cost-nya kan mahal ya. Sebulan bisa 20 jutaan ya. Untuk bayar apartemen, untuk makan dan sebagainya. Nah, dari 100 juta itu 35 juta sampai 40 juta itu dibayar untuk pajak. Nah, pajaknya tinggi ya. Dan pajaknya nanti digunakan untuk mensubsidi imigran biasanya. Makanya beberapa anti terhadap imigran, tolak imigran. Nah, tapi ada rule-nya ya. Jadi ada memang camp-camp imigran yang itu memang harus ditangani ya untuk kemanusiaan. Jadi dari situ mulai banyak Islam itu tersebar ya. Ya mungkin kalau di Islamic Center tempat saya tinggal dulu itu hampir tiap bulan itu ada yang masuk Islam ya. Tapi masuk Islamnya karena belajar mereka ya, membuka Al-Qur'annya, tidak melihat berita-berita atau dari media mainstream ya, tapi mereka mengkaji Al-Qur'annya sampai dapat hidayah. Nah, seperti itu ya. Di beberapa negara homoseksual itu dilegalkan. Ini tanda-tanda ya kiamat dekat kayaknya. Tapi Indonesia jangan sampai kecolongan ya, karena kampanye-kampanye selalu ada ya. Jadi di tiap produk-produk yang kosmetik misalkan ya, yang itu biasanya levelnya internasional itu ada dana untuk kampanye itu ya. Jadi harus hati-hati. Kita lanjutkan ya. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Jadi kalian mendatangi laki-laki ya untuk menumpahkan hasrat seksualitas kalian, dan kalian وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, meninggalkan apa yang sesungguhnya telah Rabb kalian ciptakan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian, itu aqbalahunna. Maksudnya apa? Mereka justru meninggalkan apa? Kemaluan wanita, kubulnya. Mereka lebih senang dengan sesama laki-laki. Padahal sebenarnya secara fitrah sudah Allah desain wanita itu untuk laki-laki. Tapi mereka nggak mau. Mereka ingin laki-laki dengan laki-laki. Nah, maka karena kelakuan seperti itu, bal antum qaumun adun. Kalian itu adalah kaum yang adun. Adun itu apa? Mutajawizun al-halal ila al-haram. Ada yang halal, mereka tinggalkan. Mereka pingin yang haram. Itu yang berlebih-lebihan, melebihi batas. Ini bukan hanya cap untuk kaumnya Nabi Lut ya. Ada juga cap untuk kita ya. Adun. Masih ingat di surat apa? Adun. Di surat Al-Mu'minun ya. Salah satu ciri orang beriman adalah وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.
orang yang menjaga kemaluannya, yang menjaga diri dari zina. Mereka hanya menumpahkan hasrat seksualitasnya hanya kepada istrinya, pasangannya. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul 'adun. Itu dia Al-Mu'minun ya. Barang siapa yang mencari pelampiasan selain kepada istrinya, maka mereka itu adalah orang yang adun, yang berlebih-lebihan, melebihi batas. Jadi bisa jadi kita juga dicap seolah-olah sama capnya seperti kaumnya Nabi Lut ya, adun ya, yang berlebih-lebihan ya. Jadi sudah ada yang halal tapi malah mencari yang haram ya. Nah, makanya bapak-bapak ya, kasih istri itu modal untuk apa? Untuk dandan supaya cantik terus di rumah ya. Kasih modalnya, kasih uangnya ya. Supaya apa? Betah gitu. Karena jangan sampai ya kita kerja di luar ya, kemudian di luar pasti banyak godaan-godaan, nanti tertarik kepada yang haram. Demikian pula ibu-ibu ya, istri-istri harusnya dandannya hanya ketika di rumah saja ya. Supaya dikabitaun ya oleh suaminya ya. Nah, bukannya dandan pas mau keluar. Jadi balik sekarang ya. Jadi kadang di tempat kerja ya, laki-laki dan perempuan datang ke tempat kerja itu pasti udah dalam keadaan seger ya, mandi sudah rapi, klimis ya, udah harum, ketemu dengan lawan jenis yang demikian pula gitu ya. Jadi akhirnya tertarik ya. Pas pulang ke rumah, wah istrinya dekil, bau hape gitu ya, pakaiannya apa, daster gitu ya, dress code itu daster ya, gimana mau betah gitu ya. Nah, jadi itu dikondisikan ya, karena pasti kecenderungannya ada ya, pasti ada kecenderungan karena manusia itu akan digoda terus oleh setan ya. Makanya untuk urusan seksualitas itu preventif banget ya. Di surat Al-Isra itu kan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina. Apalagi melakukannya. Mendekatinya pun jangan, benar-benar preventif. Maka sudah kita bahas ya beberapa surat. Setelah Al-Isra kan ada surat-surat lainnya, spesifik di surat An-Nur ya. Beberapa bulan lalu ya, yang mengajarkan bagaimana sebenarnya adab laki-laki ketika mereka berinteraksi dengan wanita. Bagaimana cara wanita berpakaian. Bagaimana adab wanita berinteraksi ya. Dalam hal suara tidak boleh dibagus-baguskan. Perhiasan tidak boleh dimuncul-munculkan, ditabarrujkan. Kita makan timbalik. Perhiasan tadi temung-temungkan supaya kelihatan saya orang berada gitu ya. Gelang, kalung ya. Biasanya muncul pas apa tabarruj itu? Pas ada undangan ya. Saya paling malas kalau ada undangan seperti itu ya. Dandannya itu menor-menor ya. Kemudian biasanya dimunculkan tabarrujnya ya. Perhiasan-perhiasannya. Sini kaumnya Nabi Lut, kita kembali ke sini ya, meninggalkan apa yang sesungguhnya halal untuk mereka lebih memilih yang haram. Dan ini pun bisa terjadi untuk kaum-kaum setelahnya sampai kaum kita. Bahkan ini indikator ya. Kalau mereka adun berarti bukan orang beriman yang sempurna ya. Karena ciri orang beriman itu adalah tadi ya, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluannya ya. Yang faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul 'adun. Kalau melampiaskannya dengan cara yang tidak sesuai Allah tentukan, maka itu adalah adun, sama capnya dengan kaumnya Nabi. Maka ada doanya juga ya. Allahumma aghnini bihalalika
amman siwaka ya. Maaf, aghnini bihalalika an haramik ya. Wakfini bifadlika amman siwaka. Jadi minta supaya kita dicukupkan dengan yang halal supaya tidak terjatuh kepada yang haram. Wakfini bifadlik amman siwaka. Cukupkan dengan karunia Engkau. Hanya mengharap pada Allah, tidak selain Allah. Karena pasti ini ya, pasti normal ya. Ketika melihat dibandingkan misalkan istri ya, kemudian ada wanita lain yang dandan misalkan di luar, pasti rasa itu ada ya, ketertarikan itu ada. Kenapa? Karena memang dibungkus oleh setan ya. Wa zayyana lahumu syaitanu a'malahum. Setan itu tugasnya membungkus yang haram-haram itu supaya kelihatan indah. Termasuk di sini kaumnya Nabi Lut itu udah ini aja, udah seperti orang mabok gitu ya. Dia nggak tahu wanita itu sebenarnya fitrah dia gitu ya untuk sebagai pasangan, tapi dia lebih memilih laki-laki. Sudah tertutup akalnya ya. Kita lanjutkan dulu ya. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قالوا لئن لم تنته يا لوط. Mereka mengatakan la'in lam tantahi, kalau engkau tidak berhenti hai Lut, ya Lut, an inkarika alaina, dari keingkaran engkau terhadap kami. Jadi Nabi Lut menganggap apa yang mereka lakukan itu salah. Mereka menyebutnya ingkar. La takunanna minal mukhrajina min baldatina. Nanti engkau pasti akan termasuk orang yang terusir. Nah, ini bahayanya ya. Kalau satu budaya itu sudah merebak, nah, orang yang tidak mau dengan budaya tersebut atau kebiasaan tersebut itu dianggap bukan bagian dari tempat tersebut, dari kaum tersebut, maka diusir. Ini yang dirasakan oleh Nabi Lut alaihissalam, diancam untuk diusir dari negeri mereka, negeri Sodom. Mereka bilangnya negeri mereka, mengakui ya, memiliki kekuasaan di situ. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan bahwa yang dilakukan selama ini salah. Diancamlah Nabi Lut untuk diusir. Apa jawaban Nabi Lut? Qala inni li'amalikum minal qalin. Qala Lutun, Nabi Lut berkata, inni li'amalikum minal qalin al-mubghadin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang benci, jijik, yang marah terhadap kelakuan kalian ya. Maka beliau berdoa, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Rabb kami, najjini, selamatkanlah aku, wa ahli, dan keluargaku, mimma ya'malun, dari apa yang mereka lakukan. Ay min adabi, itu dari adab nanti akibat dari perbuatan mereka. Ini min adab ini penafsirannya, tapi di sini ya'malun ya, apa yang mereka lakukan. Ini bisa kita gunakan juga doa ini ya, supaya kita dan keluarga kita diselamatkan dari paham-paham atau perbuatan-perbuatan yang salah seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Maka kami selamatkan Nabi Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, ajma'ina, semuanya. Kecuali, ada kecualinya. Illa ajuzan fil ghabirin. Illa ajuzan imra'atahu fil ghabirin al-baqina ahlaknaha.
kecuali istrinya yang di belakang tertinggal ya. Itu dihancurkan. Kenapa istrinya Nabi Lut dibinasakan? Karena mensupport kebiasaan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Jadi masih ingat ya di beberapa surat sebelumnya. Nanti kita coba lihat sebagiannya. Jadi kaum malaikat itu datang kepada kaumnya Nabi Lut. Sebelumnya transit dulu ke siapa? Ke Nabi Ibrahim. Untuk ngasih kabar gembira. Nanti Nabi Ibrahim akan punya putra. Ada juga dikabari oleh malaikat itu bahwa nanti setelah ini akan ke kaum Sodom, ingin dihancurkan. Debatlah Nabi Ibrahim dengan malaikat itu. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Malaikat udah stop. A'rid an hadza ya. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Udah jangan debat lagi, sekarang sudah ada keputusan Allah. Kaumnya Nabi itu akan dihancurkan ya. Karena sudah diperingatkan berkali-kali. Nah, malaikat itu datang kepada kaumnya Nabi Lut. Malaikat itu kalau datang kepada satu kaum, ya, perwujudannya pasti perwujudan laki-laki. Tidak pernah perempuan. Ya. Karena ada laki-laki yang asing ini, ya, orang-orang asing tiba-tiba itu kaumnya Nabi itu langsung berbunga-bunga. Wah, itu ada laki-laki dan pasti garantang ya malaikat. Jadi mereka udah kepikiran libidonya udah muncul. Waduh, ini calon mangsa gitu ya. Dan itu dibocorkan informasinya itu oleh istrinya Nabi Lut alaihissalam. Nah, jadi ada dua nabi ya, ada dua rasul yang istrinya itu masuk neraka. Nah, siapa? Yang pertama istrinya Nabi Lut. Yang kedua istrinya Nabi Nuh. Ya. Daraballahu matsal ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Ada dua orang yang jadi contoh untuk orang kafir. Padahal mereka sebenarnya dididik di dalam didikan dua orang hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma, tapi kedua istrinya ini walaupun dididik oleh suaminya yang rasul, tapi mereka berkhianat. Falam yughniya anhuma min Allah syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Salah satunya adalah istrinya Nabi Lut alaihissalam. Bukan berarti Nabi Lut itu gagal dalam mendidik. Enggak. Demikian pula Nabi Nuh. Nabi Nuh bahkan anaknya juga kan ikut tenggelam. Sudah diabadikan di surat yang lain. Sudah kita bahas kemarin. Bukan berarti gagal. Tapi kebalikannya pun ada ya. Ini suaminya baragajul ya. Tapi istrinya soleha. Bahkan dapat rumah di surga ya. Doa supaya dapat rumah di surga di sisi Allah. Itu istrinya Fir'aun. Wa daraballahu matsal ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin. Ada wanita yang berdoa seperti itu ya, ingin dibangunkan rumah di sisi Allah karena enggak betah di rumah tangga yang sekarang. Suaminya sadis ya. Bangor, bedegong gitu ya. Tapi nggak apa-apa, dia tetap menjaga keimanannya. Yang penting nanti di akhirat dapat rumah yang di sisi Allah. Nah di sini istrinya Nabi Lut alaihissalam tertinggal ya, maka ikut dihancurkan. ثم دمرنا الآخرين. Kemudian kami hancurkan yang akhirin, yang sisanya, ahlaknahu, yang tertinggal. Jadi kaumnya Nabi Lut itu nanti eksodus ya, dikeluarkan dulu karena memang perintah Allah seperti itu. Yang beriman keluar dari negeri Sodom karena negeri Sodom itu satu negeri akan dihancurkan. Ya. Dihancurkannya dengan di ayat selanjutnya ya.
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وأمطرنا عليهم مطرا, dan kami hujani mereka dengan hujan. Hijaratan min jumlatil ihda, hujan batu. Kita kan nggak pernah ya mengalami hujan batu ya. Hujan es, esnya segede batu, itu bisa menghancurkan kaca ya, kaca mobil paru pus. Itu bisa hujan es. Ini mah batu ya. Fasa'a matarul munzarin, itu adalah seburuk-buruk hujan yang ditimpakan kepada kaum yang sudah diberi peringatan. Nah, batunya Allah a'lam ya dari mana ya. Bisa jadi dari apa namanya, letusan gunung ya atau lainnya ya. Atau seperti halnya batu yang dilemparkan oleh burung ababil ya. Hijaratan min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul, itu untuk Abraha. Jadi di sini mereka dihujani dengan batu. Di ayat yang lain apalagi adabnya? Dijungkir balikin ya. Kita coba lihat ya ayatnya. Kita lanjutkan dulu ya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat, tapi mayoritas mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabb kalian itu adalah yang maha perkasa, yang maha penyayang. Nah, kita coba lengkapi kisahnya tadi ya, supaya ada gambaran lebih ya. Kita coba lari ke surat Hud dulu ya. Urutannya mirip-mirip ya, di surat Hud itu para rasul mirip ya urutan ya, penyebutan kisahnya ya. Tapi selalu ada sudut pandang yang berbeda ya. Nah ini ya kisah ketika sebelum penghancurannya kaum Sodom itu para rasul di sini walaqad ja'at rusuluna, para malaikat. Laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ajlin hanid. Berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim menyambut dengan gembira ya, bahkan mempersiapkan makanan ya, nyembelih dulu ya sapi untuk dipanggang ya. Falamma ra'a idahum la tasulu ilaika rum wa jasa minhum khirah qalu la takhaf inna arsalna ila qaumi lut. Nah di sini sudah disajikan kok nggak dimakan ya, baru muncul rasa takut, jangan-jangan bukan manusia ya. Karena malaikat itu walaupun menampakkan diri sebagai manusia, mereka nggak makan. Maka muncul rasa takut. Kata malaikat, la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Jangan takut, sungguhnya kami hanya transit aja ke sini. Kami itu ngasih kabar gembira. Tujuan kami itu adalah nanti ke kaum Sodom di sana, ke kaumnya Nabi Lut. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Nah, malaikat itu ngasih kabar gembira dulu kepada Nabi Ibrahim tentang akan ada putranya yang didambakan itu Ishak. Bahkan setelah Ishak nanti ada keturunan lainnya yaitu Yaqub. Yaqub itu adalah Israel. Keturunan Yaqub adalah Bani Israel. Nah, ini kabar pertama, kabar gembira ya. Ini dicuri dengar oleh istrinya Nabi Ibrahim. Itu siapa? Sarah. Imra'atuhu qa'imah fadhahikat ya. Jadi berdiri kemudian tersenyum ya. Nah, bahkan ini ya, ini masih tentang kisah Nabi Ibrahim ya. Bagaimana takjub kemudian karena memiliki putra dalam umur yang sudah tua ya. Ata'jabina min amrillah. Engkau takjub terhadap urusan yang Allah tetapkan. Rahmatullah barakatuhu alaikum alal bait innahu hamidum majid. Allah dan barakahnya untuk
kalian, ya, penghuni rumah. Baru setelah itu falamma dhahaba Ibrahim wa faja'atul busyra yujadiluna fi qaumil Lut. Baru debat ya. Jadi setelah tadi hilang rasa takut, kemudian setelah dikasih kabar gembira baru debat tentang Nabi Lut. Kenapa Nabi Lut dihancurkan? Inna Ibrahim la halimun awwahum munib ya. Nabi Lut itu memang lembut ya. Beliau itu sangat sensitif ya. Jadi kalau ada kaum yang dihancurkan pasti beliau menolak ya. Mendebat dulu ya. Tapi kata malaikat udah stop ya Ibrahim arid dan hada, jangan debat lagi. Innahu qad ja'a amru rabbik. Keputusannya udah final nih, akan dihancurkan. Wa innam atihim adzabun ghairu mardud. Kan mereka akan ditimpa adab yang tidak bisa mereka tolak. Nah, di sini ya. Walamma ja'at rusuluna Lutan sayya bihi wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Ini hari yang berat ya. Karena para rasul itu datang dalam perwujudan laki-laki ya. Pasti kaumnya itu akan melakukan homoseksual, sodomi ya. Wajahu qaumu yuhra'una ilaihi min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Qala ya qaumi haula'i banatihunna atharu lakum. Sudah diingatkan ya. Nah, kaum itu berbunga-bunga ya karena lihat ada tamu laki-laki gitu ya. Dan sebelumnya memang tradisinya seperti itu, ya'maluna sayyi'at. Sudah diingatkan oleh Nabi Lut. Haula'i banatihunna atharu lakum. Ini anak-anak perempuan kami, maksudnya dari kaum kami. Hunna atharu lakum, mereka lebih suci untuk kalian. Fattaqullaha la tukhzuni fi dhaifi. Bertakwalah kepada Allah, jangan permalukan aku ya, atau jangan membuat aku sedih ya. Artinya ada tamu ya, ada tamu tiba-tiba mereka melakukan hal yang buruk gitu ya. Jadi enggak nyaman ya Nabi Lut gitu ya. Tamu berupa malaikat tadi. Alaysa minkum rajulur rasyid. Apakah ada di antara kalian yang masih waras? Nah, mereka jawabannya apa? Qala qad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kami enggak ada sama sekali ketertarikan terhadap putri-putri engkau. Maksudnya ketertarikan terhadap wanita dari kaum kami itu enggak ada sama sekali. Dan engkau sudah tahu apa yang kami inginkan. Kami menginginkan laki-laki. Nah, itulah ya. Nah, baru di sini ada perintah untuk penghancurannya ya. Fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Disuruh untuk eksodus. Asri ya kalimatnya. Asri itu perjalanan di malam hari. Isra Mi'raj ya. Isra itu perjalanan di malam hari. Bani Israil, kenapa disebut Israil? Karena salah satu riwayat menyebutkan Israil itu atau Yakub itu senang untuk melakukan perjalanan di malam hari. Maka berjalanlah di malam hari bi ahdan biqat minal lail ya, di salah satu waktu malam hari. Dan kalau udah jalan jangan menengok ke belakang. Ya. Wala tafit minkum ahad illa imra'atan innahu musibah ma asabahum. Istrinya kena karena tertinggal. Inna mau'idahum subh. Waktu mereka akan dibinasakan itu adalah di waktu subuh. Alaysa subhu biqarib, bukankah sekarang udah dekat subuh? Maka siap-siap mereka langsung keluar meninggalkan negeri Sodom. Nah, sini falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha. Nah, di sini didetailkan ya. Bukan hanya hujan batu tapi sebelumnya dijungkir balikan dulu. Yang tadinya negeri itu di bagian bawah dijumpalikan ke atas. Makanya salah satu terapi ya yang diyakini bisa menyembuhkan orang yang kelainan mental, homoseks seperti ini ya, itu ditarik, gantung kakinya ke atas, kepalanya di bawah ya, supaya ngerasakan loh ini loh kaumnya Nabi Lut dulu seperti ini. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, tapi enggak usah dirajam dulu ya. Jadi jangan dihujani batu ya. Jadi terapinya seperti itu ya, disembuhkan. Seolah-olah dirajam ya, dilempari dengan batu. Sijil musawwamatan inda rabbik, bahkan ditandai ya. Ditandai itu sudah kita bahas ya. Si batu itu enggak pernah luput gitu. Jadi sudah ada targetnya ya. Udah ada shot on target ya. Si batunya enggak pernah ada luput sama sekali, pasti selalu kena karena sudah ditandai ya. Ini pelajaran untuk kita ya. Sebenarnya selain kaum Sodom ada juga ya
kaum-kaum yang dihancurkan karena kemaksiatan ya, yang hubungannya dengan itu ya. Ada di Gunung Vesuvius ya di Italia ya. Kalau kita lihat National Geographic ya, itu ada orang-orang yang dalam berpose tidak senonoh gitu. Tapi mereka kena lava. Akhirnya menjadi batu. Dan batunya tuh posenya seperti itu. Itu dikekalkan oleh Allah ya. Karena ternyata di negeri di situ itu sekitar Gunung Vesuvius itu mereka tempat lokalisasi. Itu dihancurkan dan masih ada bekasnya sampai sekarang ya. Jadi ada lahar ya, Gunung Merapi meletus, kemudian mereka kena itu ya. Dan sebagian mereka itu terabadikan ya. Jadi sekali-kali nonton ya National Geographic ya. Dan itu mirip ya kejadiannya dengan yang di Nabi Nuh ya, di Nabi Lot ya. Mau di Indonesia juga pernah ada ya. Likuifaksi kemarin ya. Di mana? Di Petobo ya, di Palu ya. Bagaimana tanah itu bergerak, yang tadinya bangunan di atas nyungsep ke bawah. Nah, kan mirip ya. Ya ternyata ada daerah-daerah ternyata yang memang itu tempat maksiat di situ. Itu hancur gitu. Terbelah tanahnya, geser, kemudian semua kesedot ya ke bawah. Jadi selalu berulang ya peringatan-peringatan seperti ini. Ini kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Kita lanjut kisah selanjutnya ya. Sama ya di surat Hud juga di sini setelah Nabi Lut dilanjutkan kisah Nabi Syu'aib ya. Demikian pula di surat Asy-Syu'ara ya. Kita lanjutkan di Asy-Syu'ara kisah tentang Nabi Syu'aib alaihissalam. كذب أصحاب الأيكة المرسلين كذب أصحاب الأيكة penduduk Aikah wa fi qira'atin bihadfil hamzah wa ilqa'i harakatiha ala al-lam wa fathil ha. Ada yang membacanya laikah ya. Ya qaituhu syajar qurbu madyan. Ini mata air yang di sekitarnya ada pepohonan di sekitar Madian. Itu penduduk Aikah. Mereka mendustakan al-mursalin, para rasul. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. Ketika berkata kepada mereka itu Syuaib ya, ala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Ada hal yang menarik di sini ya. Coba kita perhatikan. Sebelum-sebelumnya Rasul itu selalu disebutkan idz qala lahum akhuhum. Contohnya di sini ya. Idz qala lahum akhuhum Lutun. Sebelumnya pun demikian ya. Sebelum-sebelumnya disebutkan juga akhuhumnya disebutkan ya. Para rasul yang kita bahas di Asy-Syu'ara sebelumnya selalu disebutkan akhuhum ya. Tapi kenapa di sini Nabi Syu'aib alaihissalam tidak disebut akhuhum ya. Idz qala lahum Syu'aibun, seolah-olah bukan dari kaum mereka. Nah, ada beberapa pendapat di sini. Ini salah satunya pendapat jalan lain ya. Idz qala lahum Syu'aibun lam yaqul lahum akhuhum. Kenapa enggak disebutkan akhuhum? Li'annahu lam yakun minhum. Salah satu pendapatnya adalah bahwa Nabi Syu'aib itu bukan dari kaumnya Madian atau Ashabul Aikah. Di kaumnya Nabi Syu'aib itu di dalam Al-Quran sering disebut beberapa kali ya. Ada pernah disebut Ashabul Aikah. Disebut negerinya juga Madian. Pernah disebut juga Ashabul Ras ya. Penduduk Ras. Nah,
Di situ para ulama ada beberapa pendapat. Ada yang pendapat menyebutkan memang Nabi Syuaib ini diutus ke beberapa daerah, beberapa kaum, 2 sampai 3 tadi ya. Ada juga hadis sebenarnya yang menyebutkan walaupun qorib ya hadisnya itu bahwa Madian itu sama dengan Madian dan Ashabul Aikah itu adalah 2 umat yang berbeda. Nah, ada beberapa pendapat, tapi pendapat yang paling kuat sebenarnya itu masih satu umat. Ya, yaitu Ashabul Aikah itu ya sama dengan Madian, sama dengan Ashabul Ras ya. Karena rasul-rasul terdahulu memang sifatnya lokal ya. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi. Bahkan bahasanya pun bahasa mereka. Nah, tapi ini salah satu pendapat ya. Bahwa Nabi Syuaib bukan dari mereka. Tapi pendapat yang lain memang bagian dari kaumnya sebenarnya. Tapi persaudaraan itu diputus. Nanti kita coba lihat ya. Ini ada ayat yang menjelaskan juga ya. Ala tattaqun, apakah kalian tidak mau bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya untuk kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa ati'un, dan taatlah kepadaku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku tidak meminta upah pada kalian, karena upahku in ma ajriya illa ala rabbil alamin. Upahku adalah dari Rabb seluruh alam. Namanya dibaca lagi Rabbul Alamin, konsisten ya. Dan sama-sama mereka selalu mengajak dulu, selalu membuka dengan pertanyaan dulu. Ala tattaqun, kemudian mendeklarasikan bahwa kami adalah Rasul. Ya. Kemudian baru ngajak. Dan setelah itu menegaskan bahwa mereka tidak memiliki tujuan duniawi, ya. Tidak meminta upah, tidak meminta amplop. Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Auful kaila atimmuhu wa la takunu minal mukhsirin an-naqisin. Penuhilah takaran ya. Di ayat yang lain ditandemkan dengan mizan dan timbangan. Atimmuhu, sempurnakanlah, wa la takunu, dan janganlah kalian minal mukhsirin, jadi orang-orang yang merugikan. An-naqisin, yang mengurangi takaran. Nah, ini pelajaran untuk orang-orang yang bisnis ya, ya. Bisnis itu merugikan orang lain. Karena kaumnya Nabi Syuaib dulu praktiknya seperti itu. Yang jualan Yang jualan bahan makanan misalnya pakai takaran ya, sekian liter misalkan, dikurangi. Atau yang pakai mizan, pakai timbangan, dikurangi timbangannya. Itu kan praktek-praktek di pasar sekarang sering terjadi itu. Ya. Supaya apa? Supaya dapat profit yang tinggi, marginnya tinggi. Ya. Padahal sebenarnya pesan Allah, baqiyatullahi khairul lakum. Justru yang tersisa, walaupun sedikit, tapi itu halal, itu jauh lebih baik dari sisi Allah. Ini pelajaran ya. Ini pelajaran tentang bisnis ya, tentang ekonomi ya. Karena dulu ada praktek yang salah ya. Dan ini pun ketika Nabi SAW ke Madinah pun kan di situ sudah ada orang Yahudi. Dan Yahudi itu praktek bisnisnya kacau ya. Dan itu kan sampai sekarang ya. Jadi perekonomian dunia itu kan Yahudi ya yang menguasai ya. Mereka licik ya, curang ya. Maka salah seorang sahabat ya, Abdurrahman bin Auf itu tunjukkan saya pasar Madinah. Nanti saya akan jadi bisnismen yang hebat di situ.
Terus ada orang-orang yang seperti itu, yang berbisnis dan jago bisnisnya, tapi dengan cara yang benar. Wazinu bil qisṭasil mustaqim. Nah, di sini kalau tadi takaran, sekarang timbangan. Wazinu bil qisṭasil mustaqim al mizanis sawi. Itu timbanglah dengan timbangan yang benar, yang lurus, yang memang sedemikian ukurannya. Makanya harus ada kalibrasinya, kalibrasi alat ukur ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan jangan kalian merugikan manusia sedikit pun. La tunggusuh min haqqihim syai'a. Jangan kurangi hak mereka walaupun sedikit. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ya, berlebih-lebihan, qatli, membunuh, wa ghairihi, dan yang lain. Min asiya bi kasril musallasah afsada. Jadi ta'thaw di sini maknanya sama dari asiya ya, berbuat kerusakan. Afsada ya. Wa mufsidina halun muakkidah limakna amiliha. Jadi sebenarnya ta'thaw maknanya merusak, tapi di sini dikuatkan dengan isim fa'il mufsidin. Mereka pun orang yang merusak, yaitu menegaskan sifat orang yang melakukannya. Nah, kita coba lihat kembali lagi tadi ya ke surat Hud sedikit ya, supaya ada gambaran lengkap ya. Biar kita nggak lupa bahwa dulu pernah tadabbur surat Hud juga gitu ya, sekarang dikurangi juga. Sebenarnya di Al-A'raf, di surat-surat lain ada juga ya. Kita lihat satu saja. Sama ya tadi kisahnya setelah kisah Nabi Lut alaihissalam ya. Nah, kalau di sini awalnya disebutkan wa ila madyana akhahum syu'aiba. Nah, ini salah satu pendapat ya. Salah satu pendapat yang menyebutkan bahwa ashabul aikah itu berbeda dengan Madyan ya. Memang ada beberapa pendapat. Nah, di sini yang menyebutkan kenapa ke Madyan disebut akhahum, karena memang beliau itu aslinya dari Madyan. Wala Madyan akhum Syu'aib. Walaupun tadi ya ada beberapa pendapat, ada yang menyebut itu dua kaum yang sama, ada yang menyebut yang berbeda ya. Di sini disebut akhahumnya, tapi ada yang menarik ya. Karena mereka itu tidak mau membunuh Nabi Syu'aib karena faktor family ya. Karena masih akhahum tadi ya. Dan itu dibantah oleh Nabi Syu'aib. Artinya seolah-olah ya udah nggak penting lah family sekarang gitu. Yang penting adalah Allah gitu ya. Kita coba lihat di sini ya. Sama ya perintahnya. Sama. Kalau di sini kan perintahnya sama. Jadi artinya seolah-olah mereka memiliki kebiasaan yang sama ya. Maka di sini muncul pendapat bahwa mereka memang satu kaum gitu ya. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu wa la tanqusul mikyala wal mizan. Di sini kan sudah ada larangan. Perintah sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mengajarkan tauhid. Jangan kurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzab ibn muhit wa yakum aful mikyal wal mizan. Setelah dilarang ditegaskan lagi. Perintahkan sempurnakan takaran dan timbangan bil qisti, dengan adil. Qisti apa bedanya dengan adil ya? Itulah kenapa dalam bahasa salah satunya ya, terjemahan itu tidak bisa mengcapture bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab qisti itu adil ya. Tapi adlun juga adil dalam bahasa Arab. Jadi kalau adil dalam bahasa Arab itu keadilan yang bisa diukur, yang measurable. Ya. Kalau al-qistu itu, adil itu keadilan yang tidak bisa diukur. Kalau al-qistu adalah keadilan yang bisa diukur, measurable. Makanya di dalam Al-Quran ketika kasus poligami ya, di surat An-Nisa ya, ketika menyebutkan pembagian jadwal seperti itu, pembagian nafkah itu al-qistu narasinya, karena memang bisa dihitung ya. Bisa diukur gitu. Sesuatu yang bisa dikuantisasi ya. Tapi ketika menyebut perasaan itu nyebutnya adil ya.
I'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Itu kasus poligami ya. Engkau tidak akan sama sekali bisa adil ya. Walau harastum, walaupun engkau menginginkannya. Penafsirannya adil di situ adalah dalam hal perasaan. Kalau dalam perasaan itu sama sekali nggak bisa adil ya. Yang penting adalah fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan terlalu condong ke salah satu istri baru dikekepan terus gitu. Oleh istri yang lama dibiarin gitu ya. Yang penting tidak boleh seperti itu. Dan kalau dalam hal perasaan wajar, Nabi SAW pun sama demikian ya. Sering menyebut-nyebut tentang Khadijah di para istri sampai istrinya itu cemburu. Padahal Khadijah sudah wafat ya. Dan Nabi lama setelah Khadijah wafat itu tidak menikah, baru setelah itu menikah. Tapi perasaan terhadap Khadijah masih ada. Itu ya. Nah, ini baqiyatullahi khairul lakum. Ini wala ta'asu fil ardi mufsidin, sama tadi dengan perintah kepada ashabul aikah ya. Kalau di sini Madian, sini kalau di Asy-Syu'ara ashabul aikah ya. Jadi seolah-olah sebenarnya memang satu kaum yang sama. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafidz. Di sisa yang Allah tetapkan itu lebih baik. Artinya nggak apa-apa, nggak ambil margin banyak ya. Jadi prinsip dalam berbisnis ini ya. Jadi ya mungkin justru yang menerapkan ini adalah orang Cina ya kalau di kita ya. Orang-orang Cina itu mereka ambil margin dikit pun nggak apa-apa. Nggak perlu ambil banyak ya. Ambil margin dikit tapi nanti ada pembelian ulang, repeat order, kemudian orang tahu di situ murah gitu. Akhirnya kaya mereka. Jadi strategi ini sudah dipakai oleh orang Cina. Itu orang Islam kan jarang yang menerapkan. Padahal ilmu bisnis ada dalam Al-Quran. Baqiyatullah khairul lakum. Jadi sisa yang sedikit itu lebih baik. Ya. Untung jika kalian beriman. Wa ma ana 'alaikum bihafidz. Mereka menjawab, qalu ya Syuaib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Ya Syuaib, apakah agama engkau mengajarkan kepada kami untuk meninggalkan apa yang kami sembah sebelumnya? Kami mengikuti kakek moyang kami menyembah berhala-berhala. Mereka selain curang pun ada kemusyrikan. Au an naf'ala fi amwalina ma nasha', atau sesuka-suka kami mengelola harta kami. Kami mau ambil margin banyak, kami mau curang, terserah kami. Innaka la antal halimur rasyid. Kemudian ditegaskan ya. Di perdebatan dilanjutkan sampai di sini ya, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Ini pun biasa, ini kalimat ini sering bisa kita pakai juga ya, doa ya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Kadang ketika nulis kitab ya selalu menyebut ini ya. Ini meniru ucapannya Nabi Syuaib ya. Bahwa taufik itu dari sisi Allah, bertawakal kepada Allah dan kembali kepada Allah ya. Disuruh untuk istighfar ya. Akhirnya mereka memberitahu, kami nggak ngerti apa yang ajaran yang kau bawa itu kok aneh gitu ya. Kok ngajak menyembah Allah yang satu, kok supaya kami tidak mengambil margin yang banyak dengan cara yang curang. Bahkan mereka mengancam untuk walaula rahtuka la rajamna. Nah, di sini ya. Walau alam ya, mungkin ada kaitan tadi dengan sebelumnya kalau disebut akhuhum, tapi setelahnya di ashabul aikah itu tidak disebut akhuhum. Karena mereka mengangkat tentang status nasab itu ya. Hai Syuaib, kalau bukan karena keluarga engkau, pasti akan aku rajam engkau. Tapi apa jawaban Nabi Syuaib? Seolah-olah nggak peduli. Nasab itu udah itu jauh di bawah apa yang aku ajarkan kepada kalian ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi arahti a'azzu 'alaikum min Allah wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya. Hai kaumku, apakah nasab ini itu lebih penting untuk kalian sehingga kalian enggak merajam saya, enggak membunuh saya karena faktor kekeluargaan,
Apakah karena itu? Sementara yang lebih penting itu yaitu ajaran dari Allah kalian nggak anggap sama sekali. Jadi seolah-olah ya udah nggak apa-apa lah, nggak dianggap juga gitu keluarganya. Kalau mau melakukan rajam silahkan. Itu yang penting adalah ajaran dari Allah yang kalian ikuti. Seolah-olah ngekat gitu ya. Maka kan di Ashabul Aikah tadi tidak disebutkan akhuhum. Tapi ketika Madian di sini masih disebut akhuhum. Tadi ya pendapat ada beberapa, ada yang menyebut kaum yang sama, ada menyebut kaum yang berbeda ya. Nah, kemudian selanjutnya nanti dibinasakan ya. Insyaallah kisah Nabi Syuaib kita lanjutkan pekan depan. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari kisah-kisah tadi kita bisa mengambil ibrah dari kejadian-kejadian semuanya dan tergambar di zaman kita sekarang. Ya. Ternyata sudah ada dahulu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW kelakuan-kelakuan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah sama naudzubillah ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Karim, mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang demikian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini, tadabbur kali ini. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhum madzakina wa 'allimna minhum jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa waj'al lana hujjatan ya